Cinta Pertama Sang CEO. Bab 251. Bagaimana keadaan Rania? Tanyanya. Masih ditangani dokter. Kamu tidak menemaninya. Untuk apa, Ayah? Sebentar lagi aku akan menceraikannya. Lagi pula anak itu bukan anakku. Ucapan Marcel membuat Bayu naik pitam. Hampir saja ia tampar putranya itu andai tidak mengingat sedang berada di rumah sakit. Jangan keterlaluan kamu, Marcel. Sampai saat ini Rania masih istrimu dan tugasmu menjaganya. Bagiku, dia tidak lebih dari pengkhianat. Aku tidak peduli lagi padanya. Astagfirullah, ya Allah. Bayu berdecak frustrasi. Ia mulai merasa Marcel adalah cerminan dirinya di masa lalu. Dulu, saat Raffi lahir ia juga melakukan hal yang sama. Dan sekarang ia menyesal. Beruntung, Raffi mendapatkan seorang ayah pengganti seperti Yo, yang menyembuhkannya dari trauma. Aku hanya mengingatkanmu, nak. Jangan sampai kamu menyesal seperti yang kualami, tutur Bayu pelan. Namun, sepertinya Marcel tidak peduli. Bang Raffi itu jelas-jelas anak kan ayah. Sementara anak yang dilahirkan Rania itu bukan anakku. Dia anak orang lain. Entah dar 4H siapa yang mengalir dalam tubuhnya. Marcel hampir berteriak. Bagaimana kamu bisa seyakin itu padahal belum melakukan tes DNA? Gak perlu tes DNA, ayah. Anak itu adalah anak Rania dengan laki-laki selingkuhannya itu. Jaga ucapanmu, Marcel. Perdebatan mereka berhasil mencuri perhatian orang-orang di sekitar. Semua menatap penuh tanya. Sampai akhirnya, Boy keluar dari ruang bayi. Kalau tidak bisa diam dan tenang, keluarlah. Ini ruang bayi. Marcel terdiam, tatapan Boy membuat sekujur tubuhnya meremang. Ia pun memilih duduk walaupun raut wajahnya masih dipenuhi amarah. Sementara Bayu tampak berdiri sambil mengatur napas. Bara dan Maya pun hanya menjadi pendengar perdebatan itu. Kenapa banyak sekali laki-laki yang durhaka kepada istrinya? Decaknya kesal. Arvin tersentil. Tetapi, ia diam saja. Sudah 2 minggu berlalu sejak Alana dirawat di rumah sakit. Tubuhnya terbaring lemah di tempat tidur dengan berbagai peralatan medis yang melekat pada tubuhnya. Namun, tidak ada tanda bahwa ia akan tersadar dalam waktu cepat. Monitor di samping tempat tidur masih berdenting pelan menunjukkan detak jantung yang stabil, tetapi belum cukup untuk memberi harapan besar. Selama 2 minggu ini pula, Arvin tidak pernah absen menemaninya. Meskipun Bara melarang dan bersikap sangat dingin terhadapnya, ia tak peduli. Baginya yang terpenting adalah Alana. Soal Bara terserah. Bahkan, jika ingin menghukumnya saat ini juga Arvin akan menerima apapun itu. Asal, jangan menghalanginya melihat Alana. Keadaan anak kita sudah membaik. Kata dokter, besok dia boleh pulang. Dia sangat kuat, sama seperti ibunya. Arvin menggenggam tangan Alana, membisikkan kata yang hanya bisa terdengar oleh mereka atau mungkin hanya dirinya sendiri. Aku belum memberinya nama. Aku akan menunggu kamu, biar kamu saja yang memberinya nama. La menatap wajah pucat itu, berharap ada gerakan kecil dari kelopak mata atau ujung jari tangannya. Tetapi, tak ada respon apapun dari Alana. La diam, seperti putri tidur. Membuat Arvin menarik napas panjang demi melegakan sesak yang menghimpit dada. Kemudian mengecup keningnya pelan, lalu merebahkan kepalanya di sisi ranjang sejajar dengan perut Alana. Air mata pun mengalir tanpa suara. Tolong bertahan untukku sekali ini saja. Biarkan aku menebus semua kesalahanku. Kamu boleh menghukumku apa saja, tapi tetaplah hidup. Anak kita butuh ibunya. Aku juga butuh kamu untuk merawatnya. Kita bisa membesarkannya bersama dan memberinya keluarga yang lengkap. Ayo, bangun, Alana. Maafkan aku. Andai kamu tahu seberapa berharganya kamu bagiku. Arvin masih duduk di sisi tempat tidur,
menggenggam tangan Alana Yak dingin, seolah kehangatan dari genggaman itu bisa memanggil kembali jiwanya yang tersesat di dimensi lain. Malam belum beranjak jauh ketika pintu ruangan itu terbuka, sosok lelaki bertubuh tegap di usia yang lagi muda muncul dari balik pintu. Bara menghembus napas panjang. Matanya menatap tajam pada sosok yang tertidur dalam posisi duduk di sisi putrinya. Meskipun ia sudah melarang Arvin memasuki ruangan itu, nyatanya peringatan itu seperti tidak ada artinya bagi lelaki itu. Meskipun dihajar habis-habisan ia tetap datang menemani Alana setiap malam. Kadang baru pergi selesai salat subuh. Dan pemandangan itulah yang dilihat Bara setiap hari. Andai aku tidak pernah melihat dengan mataku sendiri bagaimana kamu menyakiti anakku, mungkin. 3. Semuanya akan berbeda. Bara melangkah perlahan mendekati tempat putrinya berbaring. Namun, langkahnya yang pelan dapat terdengar oleh Arvin dan membuat lelaki itu membuka mata. Sadar keberadaan ayah mertuanya, Arvin segera berdiri. Rasa kantuknya hilang dalam sekejap dan berganti menjadi suasana tegang yang menyelimuti seisi ruangan. Om. Bara tak menyahut. Matanya tajam, rahang mengetat, seolah sedang menatap musuh besar. Aku harap kamu sadar, bahwa walaupun kamu setiap malam datang menemani Alana, bukan berarti aku akan izinkan dia bersamamu. Arvin menunduk. Ia tahu. Aku salah dan gak pantas dimaafkan, Om. Begitu Alana sadar, aku akan pergi kalau dia yang minta. Bara menarik napas, lalu mengalihkan perhatiannya pada Alana. Tatapannya yang semula tajam menusuk itu menjadi sendu. Putrinya yang baru ditemukan sedang berjuang untuk hidup. Dulu, dia yang ingin melenyapkan Alana bahkan sebelum terlahir. Dan sekarang putrinya itu dipatahkan oleh suaminya sendiri. Meskipun Alana ingin hidup bersamamu, tidak akan kuizinkan. Arvin terdiam. Kalimat tajam itu seperti hantaman keras di dadanya. Lah tahu hal paling sulit bukanlah meluluhkan Alana, tetapi ayahnya. Namun, ia paham bagaimana perasaan Bara. Apalagi, ia melihat sendiri perbuatannya terhadap Alana. Aku paham, Om. Tapi, tolong izinkan aku menemaninya di sini. Setidaknya sampai disadar. Setelah itu, biar Alana yang memilih. Apa kamu pikir Alana masih mau hidup bersamamu? Kalau dia mau, dia tidak akan lari dan membahayakan dirinya seperti ini. Lagi, Arvin hanya diam mendengar setiap kalimat tajam mertuanya. Bara menarik kursi dan duduk di sisi Alana. Memandang wajah putrinya tanpa berkedip. Cepatlah bangun, nak. Begitu kamu membaik nanti, ayah akan membawamu berobat ke luar negeri. Kamu pasti akan sembuh. Tangannya mengulur, membelai rambut panjang putrinya. Ada kabar baik untukmu. Keadaan anakmu sudah membaik. Dia sudah lebih kuat sekarang. Besok dia akan pulang dan ayah akan menjaganya untukmu. Dalam sekejap Arvin merasakan tubuhnya bergetar mendengar ucapan Bara. Membawa pulang bayinya. Apakah artinya ia akan mengambilnya? Ucapan Bara itu terus terngiang di telinga Arvin. Bahkan sampai pagi menjelang. Para perawat di ruangan sedang menyiapkan dokumen dan catatan kesehatan bayi mungil itu. Ia sedang terbaring di dalam boks bayi dengan pakaian yang sudah rapi. Tubuhnya sudah sedikit lebih kuat dan lebih besar dibanding saat pertama kali dirawat. 4. Duh, gantengnya si Dedek, ucap salah satu perawat. Arvin berdiri di sana dengan senyum tipis, tetapi hatinya gelisah. Tidak seorang pun boleh memisahkannya dari putranya. Lenguhan kecil dari bibir sang bayi mengalihkan perhatian Arvin. Tangannya mengulur, meraih tubuh mungil itu dan memeluknya. Seperti bisa mengenali ayahnya, perpaduan Alana dan Arvin itu menjadi lebih tenang. Tangisnya perlahan reda. Duh, udah tahu ayahnya ya sekarang, ucap sang perawat. Iyalah, Sus. Kan setiap hari ditemenin ayahnya, sahut Arvin yang sekarang terlihat lebih ramah kepada siapapun. Arvin memandangi wajah mungil itu, menciumi keningnya berulang-ulang dengan lembut.
Bibirnya melukis senyum penuh bangga. Putranya itu akan menjadi ahli warisnya. Namun, perasaan hangat itu tiba-tiba menguap begitu saja. Senyum perlahan redup saat melihat Bara memasuki ruangan itu. Arvin langsung mendekap tubuh putranya, sebab sudah mampu menebak apa yang akan terjadi. Waktunya dia untuk pulang. Suara Bara terdengar rendah tetapi tajam. Aku yang akan membawanya pulang, ujar Bara tanpa basa-basi. Arvin menegakkan tubuhnya. Dekapan kepada putranya semakin erat. Gak, Om. Anakku lahir dari pernikahan sah dan aku ayahnya. Dia akan pulang bersamaku. Aku yang akan menjaga dan merawatnya. Kamu. Bara berdecak pelan. Jangan lupa kamu pernah meminta dia digugurkan. Kamu memaksa ibunya untuk membunuhnya. Seharusnya kamu sadar bahwa mulai saat itu kamu sudah kehilangan hakmu. Aku kehilangan hak sebagai ayah, tapi bukan berarti aku kehilangan kewajiban darinya, kan? Sebagai ayahnya, aku tetap wajib menjaganya. Serahkan dia padaku. Dia akan dirawat dengan sangat baik bersamaku, pinta Bara dengan suara masih rendah. Tetapi, Arvin tak menyerah. Lapun membalas tatapan tajam Bara. Keduanya pun larut dalam kebisuan yang menegangkan. Dia anakku. Gak akan kuserahkan pada siapapun, selain ibunya. 5. Tidak akan kubiarkan cucuku dirawat oleh orang sepertimu. Kamu bahkan tidak punya pengalaman apapun dalam merawat bayi. Untuk kali ini Arvin tak membantah sebab ucapan Bara memang benar adanya. Ia belum pernah memiliki pengalaman merawat bayi baru lahir. Meski begitu, Arvin memiliki harta berlimpah. Mempekerjakan puluhan babysitter berpengalaman untuk merawat putranya pun ia sanggup. Tetapi, ini bukan tentang sanggup atau tidak. Sebab ia sedang menghadapi mertuanya sendiri. Maaf, Om. Anakku akan tetap bersamaku. Jangan keras kepala. Berikan dia padaku. Kehilangan kesabaran, Bara merampas bayi mungil itu dari tangan Arvin. Tak ingin putranya menjadi bahan rebutan, Arvin pun pasrah saat Bara berhasil mengambilnya. Akan tetapi, baru saja berpindah, bayi kecil itu tiba-tiba gelisah. Ia yang semula tenang di pangkuan sang ayah langsung menggeliat gelisah. Lalu, dalam sekejap tangisan mulai menggema. Memecah kesunyian pagi itu. Anakku, ada apa? Kenapa tiba-tiba menangis? Bisik Bara lembut, berusaha menenangkan bayi kecil. Itu. Tenang ya, nak. Kita akan pulang ke rumah dan menunggu ibumu bangun. Ia menimangnya perlahan. Namun, semakin ia mencoba menenangkan, semakin melengking suara bayi itu. Wajahnya bahkan sampai merah karena terus menangis. Seolah memberi sinyal penolakan kepada orang yang menggendongnya saat ini. Melihat putranya terus menangis, Arvin jadi tidak tega. Om, tolong berikan padaku sebentar. Jangan harap. Tapi kasihan dia kalau terus menangis. Mulanya, Arvin berusaha menahan diri. Tetapi tangisan putranya membuatnya tidak tahan. Arvin tak mau kalah. Ia mengambil paksa dari tangan Bara. Sini sama ayah, nak, bisik Arvin pelan. Dan seperti sebuah keajaiban, tangis melengking itu perlahan reda saat Arvin memeluknya, mengusap punggung kecilnya dengan penuh kelembutan. Ia bahkan bersandar dengan nyaman di dada ayahnya. 2 minggu menjaga putranya, Arvin tahu posisi mana saja yang membuat sang bayi merasa nyaman. Saat mulai tenang, Bara mengambilnya kembali. Tetapi hal yang sama berulang di mana tangisan kembali menggema. Bara sampai dibuat kebingungan oleh cucunya itu. Mas, biarkan Arvin yang membawanya pulang. Secara hukum, kita gak punya hak untuk mengambilnya. 6. Bisik Mia yang datang menyusul suaminya. Bara menarik napas panjang. Sungguh, ia benar-benar tidak rela jika harus merelakan cucunya ke tangan Arvin. Jangan membelanya, Mia. Ingat apa yang sudah dia lakukan kepada Alana. Aku tahu. Tapi, sekarang Alana masih belum sadar.
Lagi pula, Arvin pasti punya cara sendiri untuk merawat anaknya. Bara membuang pandangan ke arah lain. Amarah terasa menembus ke ubun-ubun. Tanpa mengindahkan hal tersebut, Arvin membawa pulang putranya. Tak peduli sebesar apa kemarahan Bara, yang penting, ia tidak terpisah dari putranya. Mobil yang ia tumpangi pun melaju meninggalkan rumah sakit. Di pangkuan Arvin, bayi yang belum memiliki nama itu tertidur, dibalut kain selimut tipis berwarna biru dengan motif awan-awan kecil. Tubuhnya nyaris tidak terasa berat, tetapi kehangatan yang tercipta membuat Arvin seolah memeluk seluruh dunia. Van, kamu sudah minta orang untuk menyiapkan semuanya, kan? Kamar anakku dan perlengkapan untuknya. Jovan yang duduk di depan bersama sopir sesekali melirik ke belakang. Mengingat-ingat perintah sang bos demi memastikan tidak ada yang tertinggal. Sudah, Pak. Semuanya sudah siap. Kamar dengan seluruh keperluannya sudah disiapkan sejak kemarin. Alhamdulillah. Arvin mengangguk. Kejadian di rumah sakit tadi, tegang juga, ya. Aku masih kepikiran wajahnya Pak Bara. Dia kelihatannya emosional banget. Arvin hanya menyahut dengan hela napas panjang. Oh ya, hubungi yayasan. Minta mereka siapkan 3 babysitter berpengalaman untuk merawat anak saya. Kalau bisa, yang sudah agak berumur. Di atas 40 tahun misalnya. Kening Jovan berkerut mendengar perintah aneh itu. Ia menoleh sedikit. Tidak biasanya ia menerima permintaan seaneh ini. Kenapa harus yang agak tua, Pak? Biasanya kalau usianya muda itu orang-orang lebih senang karena kerjanya lebih cepat. Arvin menoleh perlahan. Matanya menyipit tipis seperti sedang menimbang banyak hal di kepalanya. Biasanya yang muda banyak tingkah dan kurang disiplin. Belum tahu prioritas. Terlalu sibuk main HP atau drama dalam hidupnya sendiri. Betul juga. Jovan menghela napas. Aku hampir lupa kalau bosku ini bukan tipe laki-laki mata keranjang seperti beberapa pejabat di negara ini, tambahnya dalam hati. Baik, Pak. Saya akan hubungi sekarang. Jovan baru akan mengeluarkan ponselnya ketika Arvin kembali bersuara. Pastikan juga latar belakangnya bersih, selain itu gak ada catatan kriminal, dan yang paling penting, tahu cara menangani bayi prematur. 7. Noted, Pak. Sahut Jovan cepat. Jemarinya gesit memainkan ponsel. Sementara Jovan sibuk menghubungi sebuah yayasan penyedia babysitter, Arvin kembali terfokus dengan bayinya. Bibirnya melengkung tipis, kemudian mengecup kening putranya. Doain ibu cepat bangun ya, nak. Supaya bisa segera berkumpul bersama kita. Tak lama berselang, mobil memasuki gerbang sebuah rumah mewah. Arvin membawa putranya masuk ke kamar bayi yang sudah disiapkan sebelumnya. Kamar bercat biru dengan gambar hiasan bintang di dinding itu terlihat sangat indah. Perlengkapan juga lengkap. Semua kebutuhan bayi kecil itu sudah tersedia di dalamnya. Apa ada sesuatu yang lain, Pak? Tanya Jovan, sambil melihat-lihat seisi ruangan. Gak, Van. Terima kasih. Saya akan beritahu kalau ada yang kurang nanti. Siap. Jovan mendekat, menatap bayi yang kini tertidur di dalam box. Pak, yakin mau merawatnya sendiri? Maksud saya, selama Bu Alana belum sadar. Memangnya kenapa? Gak apa-apa. Soalnya kita sama-sama belum pernah rawat bayi baru lahir sebelumnya. Mungkin nanti ada babysitter. Tapi, kita gak bisa mengandalkan sepenuhnya. Tenang saja. Aku sudah melatih diri selama 2 minggu ini. Jadi, selama Alana belum sadar, aku sendiri yang akan merawatnya. Oke. Asal jangan panik seperti kemarin dan mengagetkan satu rumah sakit saja, ucap Jovan, mengingat kelakuan Arvin saat merawat putranya. Lah sempat membuat para dokter dan perawat panik saat bayi kecil itu muntah setelah minum susu. Dokter dan perawat telah menjelaskan bahwa hal tersebut normal. Tetapi, Arvin tak terima, malah meminta bayinya diperiksa lebih jauh. Jangan bahas. Itu kan aku belum tahu kalau kebiasaan bayi memang seperti itu.
Arvin menunduk sedikit, menatap bayinya yang begitu lelap. Ia terdiam, mengamati bagian dada. Kenapa anakku gak napas, Van? Arvin memeriksa napas bayinya dengan panik. Tapi kemudian ia menemukan gerakan kecil pada perut yang membuatnya bernapas lega. Bayi kecil itu masih tenang, masih hidup, dan masih bersamanya. Arvin mengusap dada. Ya Allah, bikin kaget saja. Jovan yang berdiri di sebelahnya menahan tawa. Hal-hal ajaib seperti ini yang saya maksud, Pak. Bayi sedang enak-enaknya tidur dikira gak napas. Dasar bapak-bapak gak pengalaman. Namun, seruan itu hanya berani ia ungkap dalam hati. 8. Bara masih terlihat kesal setelah perdebatan dengan Arvin di ruang bayi tadi. Lebih jengkel lagi karena lelaki itu berhasil membawa pulang cucunya. Bara duduk membelakangi jendela besar. Tangannya terkepal di belakang punggung, rahangnya mengeras seperti menahan gejolak amarah yang tak bisa ditumpahkan dengan kata-kata. Perhatian lelaki itu baru teralihkan saat melihat Alben dan Yo melangkah ke arahnya. Dia membawa pulang bayi itu, ujar Bara akhirnya, suaranya berat. Anak itu seharusnya ada di bawah pengawasanku. Ia menghembus napas berat. Alben dan Yo pabam. Namun, tidak begitu banyak berkomentar tentang masalah tersebut. Secara hukum, Arvin memang punya hak penuh sebagai ayah biologis anak itu. Dia bukan orang luar, tutur Alben. Lagi pula, anak itu lahir dari pernikahan sah. Kalau dia bisa merawatnya dengan baik, aku rasa gak apa-apa. Kamu bisa sering-sering ke rumahnya untuk menengok bayi itu dan memastikan dia dirawat dengan baik, imbuh Yo. Bara membalikkan pandangan sejenak, menatap sahabatnya itu. Tapi aku gak bisa tenang begitu saja. Bagaimana kalau dia menyakiti anak itu? Bagaimana kalau dia mau melenyapkannya? Yo melirik Bara. Tolonglah, jangan berlebihan. Bagaimanapun juga Arvin gak seburuk itu. Jangan terlalu menghakimi. Jangan membelanya, Yo. Aku bukan membelanya. Tapi, berkacalah pada dirimu di masa lalu. Dulu, kamu bahkan lebih buruk dari dia. Ingat, itu. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan berulang. Lebih baik kalian bersama-sama merawat Alana dan bayi itu. Bara terdiam sejenak, napas seperti tertahan di tenggorokan. Ia hanya menarik napas panjang. Yo benar, tutur Alben menambahkan. Kalau Arvin memang ada niat seburuk itu, dia pasti sudah melakukannya sejak menemukan anaknya di hutan. Dia bisa saja melakukan sesuatu. Tapi, buktinya, dia membawa anaknya ke rumah sakit. Padahal dia bisa saja meninggalkannya di sana. Malah saat menemukan Alana, dia menghubungimu lebih dulu. Bara menyipitkan mata. Itu masih belum cukup. Aku masih curiga padanya. Jangan-jangan dia cuma pura-pura menginginkan anaknya. Alben menatap Bara, matanya jernih, tak memihak. Kalau memang itu hanya pura-pura, dia pemain yang terlalu konsisten. Ingat, dia menjaga anak dan istrinya di rumah sakit hampir setiap malam. Walaupun kamu usir, dia tetap datang. Artinya, dia memang menyesal dan mau memperbaiki semua kesalahannya. Seharusnya dari sini kamu bisa menilainya. Yo menepuk bahu Bara. Jangan terlalu keras hati. Untuk sesaat, Bara tidak menjawab. Ia hanya memandang cangkir De yang mengepul perlahan, seolah melihat ke dalam kekosongan yang lebih dalam. Kemudian dengan suara rendah, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri, ia berkata, 9. Anak itu darahku. Aku gak akan membiarkannya tumbuh jauh dari kendaliku. Malam bergerak pelan, Arvin duduk dengan kaki berselonjor di sofa panjang kamar pribadinya sambil membaringkan bayi mungil itu di dadanya. Kata dokter, saat pulang nanti ia bisa sering-sering melakukan metode skin to skin dengan bayi mungil itu. Kini ia benar-benar melakukannya. Bayi mungil itu tampak tenang di pangkuannya. Pak, suara Jovan yang baru datang mengalihkan pandangannya. Ada apa, Van? Tanyanya.
Saya baru selesai memeriksa rumah kontrakan Bu Alana. Ada beberapa barang yang mungkin sesuatu yang penting, tutur lelaki itu sambil menyerahkan sebuah buku kecil ke hadapan Arvin. Mata Arvin seketika tertuju pada buku catatan kecil milik Alana itu. Perlahan ia meraihnya. Lalu membuka lembar demi lembar, tetapi belum membaca isinya. Jujur, ia tak sanggup membacanya. Sebab setiap tulisan Alana pasti akan membuat hatinya seperti diremas. Terima kasih, Van. Kamu boleh pulang dan istirahat. Anda gak butuh sesuatu lagi? Tanyanya, hendak memastikan. Iya, jawabnya singkat. Lagi pula sudah ada suster. Aku bisa minta tolong mereka kalau ada apa-apa. Baik kalau begitu. Jovan pun segera meninggalkan ruangan itu setelah berpamitan. Arvin bangkit, memindahkan putranya ke tempat tidur dan meletakkannya di tengah. Mengapit tubuh kecil itu dengan bantal guling. Kemudian kembali duduk dan menatap buku milik Alana yang ada di meja. Setahu Arvin, Alana memang senang menuangkan isi hatinya ke dalam buku catatan kecil miliknya. Atau mencatat gejala sakit yang dialaminya. Seperti buku sebelumnya yang ia temukan di rumah kontrakan lama. Tangannya sempat ragu membuka halaman pertamanya. Tapi malam itu, entah mengapa setiap hal kecil yang ditulis Alana terasa menarik. Tulisan tangan Alana masih sama seperti yang ia ingat. Miring ke kanan, sedikit tergesa, tapi rapi. Aroma samar vanila menyeruak dari kertas aroma yang dulu sering melekat di tubuh Alana. Hari ini aku sadar, rasa takutku bukan kehilangan suamiku. Tapi kehilangan diriku sendiri di tengah perjuangan yang bahkan tak dimengerti siapapun. Arvin menghembus napas panjang, lalu membalik halaman demi halaman, membaca kegelisahan yang tak pernah sempat Alana ucapkan. Rasa sendiri. Rasa tak dianggap. Rasa ingin dimengerti tapi tak tahu bagaimana cara memulainya. Lalu, di satu halaman yang agak terlipat, dia menemukan tulisan berbeda. Hurufnya lebih besar, lebih tegas. Hai, nak. Maafkan ibumu ini. Hari ini kita makan mie instan lagi. Aku mengerti kamu butuh makanan yang lebih baik dari ini. Aku janji akan bekerja lebih keras lagi. Begitu kamu lahir nanti, aku akan mencari pekerjaan layak supaya 10. Bisa memberimu makanan yang enak setiap hari. Arvin membeku. Melalui singkat pada setiap halaman itu, ia bisa menebak seperti apa kehidupan yang dijalani Alana selama kehamilannya. Nak, maafkan ibumu ini. Suatu hari nanti kamu mungkin akan bertanya, kenapa harus lahir dari rahim perempuan sepertiku? Tapi percayalah, aku sangat mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri. Walaupun ayahmu tidak menginginkanmu, tapi ada aku, ibumu. Orang yang paling menantikan kelahiranmu. Tak terasa air mata Arvin meleleh hanya dengan membaca tulisan singkat itu. Napasnya terasa sesak, bahkan udara di dalam kamarnya yang luas seperti tak cukup baginya untuk bernapas. La menatap langit gelap yang terlihat dari jendela kamarnya, di mana bintang berkedip pelan. Kemudian menatap kembali tulisan itu, membacanya ulang berkali-kali. Hai, nak. Apa kabarmu di dalam sana? Jangan benci ayahmu, ya. Dia gak membencimu, dia gak benci kita. Dia hanya terhasut orang jabat. Dia melakukan ini karena tidak tahu mana yang benar. Yang kuat di perut ibu. Aku ingin kamu seperti ayahmu. Sebenarnya, dia orang yang sangat baik, hatinya lembut walaupun dia galak di luar. Dia menjaga adiknya seorang diri sejak kecil. Andai dia tahu yang sebenarnya, dia pasti akan menjagamu dengan sepenuh hati sama seperti menjaga adiknya. Arlan, kamu suka nama itu? Itu perpaduan namaku dengan nama ayahmu. Arvin memeluk buku kecil itu di dadanya. Tangisnya semakin menjadi-jadi. 11. Seharusnya, kamu tumbuh dalam keluarga yang mencintaimu, seharusnya kamu bahagia tanpa harus memiliki beban. Sunyi menyelimuti kamar itu.
Hanya suara detak jam yang mengisi ruang di antara hening. Arvin masih duduk terpaku dengan buku catatan kecil milik Alana. Arlan. Pandangan Arvin berpindah pada tempat tidur di mana bayi kecilnya sedang lelap. Ia meletakkan kembali buku catatan dan beranjak perlahan menuju tempat tidur dan duduk di sisi bayi kecil itu. Arlan, itu namamu, nak. Nama pemberian ibumu. La terpaku memandang wajah perpaduan antara dirinya dan Alana itu. Mengecup keningnya pelan agar tak sampai membangunkannya. Maafkan ayahmu, nak. Maafkan aku yang sempat tidak menginginkanmu sampai ibumu harus hidup dalam keadaan yang begitu sulit. Andai waktu bisa diulang, aku pasti akan memberikan semua yang kupunya untuk ibumu. Diam-diam air mata kembali merayap. Arvin memeluk tubuh mungil itu, menikmati kesunyian kamar. Hanya berharap Alana segera tersadar. Ia akan membawanya pulang dan bersama-sama membesarkan Arlan. Tapi, melihat kondisi Alana sekarang, ia seperti kehilangan harapan. Membuatnya seperti ditikam rasa bersalah yang besar. Arvin segera bangkit dan mengambil air wudhu. Kemudian berdiri menghadap kiblat. Setiap sujudnya, ada doa untuk Alana. Entah berapa lama ia menghabiskan waktu. Arvin baru tersadar saat sayup-sayup terdengar deringan ponsel, yang berhasil membangunkannya, juga suara kumandang azan subuh yang berasal dari masjid terdekat dari rumahnya. Jujur saja, setiap kali ponselnya berdering, ia merasa takut dan khawatir. Terlebih di layar atas ponselnya tertera nama Boy. Bisa ke rumah sakit sekarang. Bawa anakmu. Isi pesan itu membuat Arvin terdiam. Tapi, dugaan kecil telah muncul di hatinya. Tentang sesuatu yang tak pernah ia harapkan. Tanpa mengulur waktu, ia segera menuju rumah sakit dengan membawa putranya. Saat tiba di sana, ia melihat Boy sedang berbicara dengan Mia, Bara dan Alea. Semuanya terlihat murung dan tegang. Beritahu aku seperti apa kondisi Alana sekarang. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi, pinta Bara, memandang Boy yang saat itu diam 1000 bahasa. Mata lelaki itu tertuju kepada Mia yang duduk membeku di sudut ruangan dengan mata yang sembab. 12. Untuk sesaat, Boy diam. Sebagai seorang dokter, ia paham kondisi Alana. Ia pun sempat berkonsultasi dengan tim dokter ahli yang menangani Alana. Berharap ada upaya yang bisa dilakukan untuknya. Boy menunduk sesaat. Ayah, ibu, aku minta maaf. Ucapan Boy itu meruntuhkan segala harapan yang tersisa di hati keduanya. Bara membeku, ia larut dalam kebisuan. Sementara Mia yang duduk di sisinya hanya diam, dengan air mata yang menyusup di antara kedua sisi pipinya. Pasti ada cara untuk bisa menyelamatkan Alana, kan? Ambil apa saja yang ada di dalam tubuhku, aku sudah hidup enak selama ini, sementara Alana belum merasakan apapun. Alea berucap lirih. Boy mendekat dan memeluknya. Yang kuat Humairah, bisiknya tetapi membuat Alea semakin terisak-isak. Tolong beritahu aku bagaimana kondisinya, aku akan menerima apapun itu, ucap Bara pelan. Boy menunduk pelan. Mengendurkan kedua tangannya yang mendekap Alea dan memintanya untuk duduk dan tenang. Kata dokter, kondisi Alana semakin lemah, ucap Boy pada akhirnya. Suaranya nyaris terdengar seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk mematahkan siapapun yang mendengarnya. Alea menutup mulutnya, menahan isak meledak. Sementara Mia terpaku dan hanya mencengkram ujung himar panjangnya. Tetapi, ia terlihat menjadi yang paling ikhlas dibanding Alea dan Bara. Tim dokter sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Tapi, tubuh Alana gak merespon. Kalaupun dia sudah cukup, jangan lanjutkan. Mia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ikhlas. Semalam, aku mimpi Alana mendatangiku. Wajahnya cantik sekali dan wajahnya sangat bercahaya. Dia tidur di pangkuanku dan mengatakan tubuhnya lelah. Kita sudah terlalu memaksanya untuk bertahan. Padahal jiwanya sudah lelah. Hening.
Tidak ada seorang pun yang menyahut. Tanpa mereka sadari bahwa Arvin sedang berada tak jauh dari mereka. Menunggu, dan berharap Alana akan membuka mata. Tapi, setelah mendengar penjelasan Boy, harapannya seperti pupus. Ia hanya menatap bayi kecil di pangkuannya. Mia melirik suaminya. Mas, tolong ikhlaskan Alana. Biarkan dia istirahat. Bara menggeleng menahan air mata. Tidak, aku tidak bisa ikhlas. Masih banyak yang belum kulakukan untuknya. Aku baru 1 kali mendengarnya memanggilku ayah. Tak tahan, Bara beranjak meninggalkan tempatnya duduk dan masuk ke ruangan di mana Alana dirawat. Suara mesin monitor berdetak pelan di dalam ruangan rumah sakit itu, memberi tanda bahwa kehidupan Alana masih ada, meski tipis meski rapuh. Tubuhnya terbaring di atas lemah di atas ranjang, wajah pucat Nanmun tetap cantik, persis seperti putri yang sedang tertidur dan enggan bangun. Bara duduk di samping putrinya. Matanya menatap lekat-lekat wajah itu. Tangan kekarnya menggenggam jemari putrinya yang dingin. Di balik sorot matanya yang tajam tersembunyi luka yang dalam. Luka seorang ayah yang tidak berdaya menyelamatkan anak perempuannya dari takdir yang pahit. 13. Yang ia ingat hanya suara Alana, terakhir kali membuka mata dan memanggilnya, ayah. Kamu tahu, nak, saat tahu ibumu mengandung kamu, aku sangat marah. Sangat marah sampai tega mengusirnya. Kulemparkan uang padanya dan memintanya menggugurkanmu. Aku mengancam akan membunuhnya dan dia sangat ketakutan dengan ancamanku. Usianya masih 17 tahun, masih begitu muda dan belum tahu apa-apa. Dia bahkan langsung melarikan diri. Kupikir, dia benar-benar menggugurkanmu karena setelah malam itu dia benar-benar menghilang dari hidupku. Tapi, selama menghilang entah kenapa aku jadi sering memikirkannya. Aku merasa kehilangan sesuatu. Tapi, suatu hari aku bertemu dengannya. Dia memakai baju sobek dan sedang menggendong bayi perempuan. Sejak saat itu hidupku berubah sepenuhnya. Andai kamu tahu sebesar apa besar dosa yang harus kutanggung, karena membiarkannya sendirian menjalani masa kehamilannya. Sendirian menjalani ujian yang segitu beratnya. Dan sampai saat ini, aku masih merasa memiliki hutang yang begitu besar padanya. Padamu, dan pada Alea. Karena kejahatanku kamu harus mengalami hal seperti ini. Bara terisak, tangannya menggenggam tangan pucat putrinya. Tidak maukah kamu memberiku kesempatan untuk menebus semua itu? Tidak maukah kamu mengurangi dosaku di masa lalu? Tolong izinkan aku menebusnya, nak. Aku bahkan belum meminta maaf padamu untuk semua kesalahan dan dosa yang kulakukan. Jika kamu tidak bertahan, bagaimana aku akan minta maaf pada ibumu, nak? Bagaimana aku akan menanggung dosa dari kejahatanku padamu? Isak tangis Bara memenuhi ruangan itu. Ia memandang wajah putrinya yang pucat. Dan, dalam keheningan itu perlahan terdengar suara monitor yang berbunyi lama. Air mata Bara berderai. Ia menatap layar EKG yang menampilkan garis lurus, membuatnya membeku di tempat.